warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dari statistik, statistika, populasi, sampel, macam-macam data, dan penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk tujuan belajar pertemuan pertama ini ada 4. Yang pertama, kalian atau siswa diharapkan mampu memahami pengertian statistik dan statistika beserta kegunaannya. Yang kedua, memahami pengertian populasi dan sampel beserta kegunaannya. Ketiga, menyebutkan macam-macam data. Dan terakhir, yang keempat, menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, kita langsung saja ke pengertian statistik dan statistika. Nah, statistik adalah catatan atau susunan data secara teratur kemudian disajikan dalam bentuk angka, diagram, atau gambar-gambar. Misalnya, statistik penduduk, statistik kelahiran, dan sebagainya ya. Jadi, pengertian statistik itu catatannya yang berupa dapat bentuk diagram, tabel, atau histogram, atau grafik-grafik yang lain. Itu namanya statistik. Dan yang kedua, pengertian statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data dan penyusunan data, pengolahan, penganalisaan data sebagai dasar penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan. Jadi statistik dan statistika itu berbeda ya. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengolahan datanya. Kalau statistik itu sudah jadi dalam bentuk tabel K atau diagram K ya. Jadi beda statistik dengan statistika. Bedanya kalau statistik itu sudah dalam bentuk susunan yang teratur, contohnya tabel atau diagram. Kalau statistika itu cara-caranya agar memperoleh data dalam bentuk tabel atau diagram seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian populasi dan sampel. Jadi populasi adalah keseluruhan objek yang akan kita amati atau yang akan kita teliti. Nah, kalau sampel itu bisa kita artikan contohnya atau pengertian lengkapnya yaitu sebagian data yang diambil dari populasi. Nah, pengambilan sampel harus dapat mewakili atau representatif. Jadi intinya populasi itu besar dan sampel itu ada di dalamnya populasi. Paham ya? Misalkan kita bisa ibaratkan kan jeruk. Jeruk itu kan besar. Itu kita misalkan jeruk itu populasi. Nah, si bijinya itu adalah sampel ya. Jadi populasi itu besar, sampel itu kecil seperti itu. Nah, ada contoh lain. Contoh, akan diadakan penelitian tentang pengaruh pemakaian pupuk area pada tanaman padi di wilayah kecamatan yang terdiri atas 15 buah desa, dan sebagai lahan penelitian tadi Pak Camat menunjuk 4 desa. Maka populasinya adalah seluruh desa dalam kurung 15 desa di kecamatan itu, dan sebagai sampelnya adalah 4 desa. Nah, itu jadi yang jadi populasi adalah 15 desa di kecamatan itu, dan yang sebagai sampelnya adalah 4 desa saja. Ya, yang akan dilakukan penelitian jadi hanya 4 desa gitu. Paham ya? Oke. Selanjutnya, kegunaan statistika. Nah, hampir semua ilmu pengetahuan menggunakan statistika. Misalnya, yang pertama di bidang kedokteran. Fungsinya buat apa? Untuk mengetahui perkembangan pasien. Yang kedua, di bidang pendidikan.
Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Yang ketiga, di bidang marketing. Erat hubungannya dengan penjualan dan pemasaran. Ini bagi yang tertarik dengan dunia jual beli atau yang lain. Ini statistika ini berguna sekali nanti untuk kalian ketika jadi pengusaha atau jadi bos gitu ya. Nah, pada umumnya statistika itu digunakan oleh para peneliti nih. Antara lain untuk apa aja? Yang pertama untuk menentukan sampel dan mencatatnya secara sistematis. Sistematis itu terurut ya. Yang kedua, membaca data yang telah dikumpulkan. Ketiga, melihat ada atau tidaknya hubungan korelasi antar variabel. Yang keempat, melakukan prediksi, ramalan nih untuk masa lalu maupun masa depan. Jadi kita bisa melihat masa depan itu bisa dianalisis melalui data-data yang sudah lewat, bisa seperti itu. Yang kelima, mengadakan interpretasi data dan sebagainya. Jadi para peneliti itu biasanya menggunakan statistika itu untuk kelima tersebut ya. Jadi yang di sini suka kepo itu bisa jadi loh, bisa jadi kalian jadi seorang peneliti, karena peneliti itu pada dasarnya rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Nggak apa-apa, bagus. Oke, selanjutnya kita akan bahas macam-macam data. Nah, data itu terbagi menjadi dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Kita bahas dulu data kualitatif dulu. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan bilangan atau menyatakan mutu atau kualitas. Contohnya, data jenis kelamin, data kegemaran siswa. Nah, kalau data jenis kelamin kan tidak disebutkan angka, hanya disebutkan laki-laki, perempuan, lalu data kegemaran siswa. Kan kita tidak bisa membilangkan 1, 2, 3 sampai seterusnya, tapi kita hanya bisa menyebutkan misalkan siswa A gemar membaca, gemar menulis, dan sebagainya. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dengan bilangan ya. Kalau kualitatif tidak dapat dinyatakan dengan bilangan, kalau data kuantitatif dapat dinyatakan dengan bilangan, dengan angka ya. Nah, data kuantitatif juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, data diskrit atau data cacahan, yang artinya data yang diperoleh dari hasil membilang. Contohnya, banyak siswa SMK 1 Jaya 700 orang, 1 kg mangga berisi 4 biji, itu ya dari hasil membilang. Jadi kita bisa menghitung dengan kasat mata, misalkan jumlah air mineral di dalam kardus itu sebanyak 40 buah atau 40 gelas, seperti itu. Selanjutnya data kontinu. Data kontinu itu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur atau menimbang dengan alat ukur yang valid. Contohnya, berat badan 2 orang siswa adalah 47 kilo dan 50 kilo misalkan, dan itu kan menggunakan alat yang berupa timbangan. Selanjutnya ada diameter tabung. Diameter tabung itu panjangnya 72,5 mm. Itu kan harus menggunakan alat. Tidak bisa menggunakan kasat mata atau mata telanjang gitu ya. Dalam artian kita harus menggunakan alat yang valid ya, tidak sembarang kayonge enggak bisa, harus dengan alat yang valid, enggak bisa dengan perkiraan. Selanjutnya, data yang baru dikumpulkan dan belum diolah nih, itu namanya data mentah. Sedangkan metode pengumpulan data tersendiri itu ada 2 macam, yaitu metode sampling atau pengumpulan data dengan meneliti sebagian anggota populasinya. Dan kedua, metode sensus adalah pengumpulan data yang dengan meneliti semua anggota populasi. Bedanya sampling sama sensus, itu berarti sampling itu hanya sebagian, kalau sensus itu semua anggota populasi.
Oke, selanjutnya cara mengumpulkan data nih. Ada berapa cara? Ada 4 cara. Yang pertama wawancara, yang kedua angket, yang ketiga pengamatan, terakhir koleksi atau data dari media cetak atau elektronik. Nah, untuk yang sekarang kita fokus dulu ke penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel pun dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama tabel baris kolom, yang contohnya bisa dilihat di atas ya. Nah, ini ada contoh tabel baris kolom. Contohnya pembelian barang-barang oleh toko mulia dalam ribuan unit dan jutaan rupiah. Nah, itu ada disebutkan tahunnya berapa, barang A, barang B, barangnya ada berapa buah, harganya berapa, dan jumlah semua barangnya juga ada ya. Itu adalah contoh tabel baris kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini berukuran M kali N, terdiri dari 2 faktor dengan M kategori faktor pertama dan N kategori faktor kedua ya. Nah, kategorinya itu yang kategori pertama itu jenis kelamin ya, jenis kelamin perempuan laki-laki, lalu kelas. Nah, jadi M-nya itu sebagai jenis kelamin dan yang N itu kelasnya ya. Terakhir itu ketiga tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk pertemuan yang kedua nanti kita akan lebih detail membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Cara-cara membuatnya seperti apa, lalu penghitungannya gimana, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kedua. Nah, untuk yang sekarang ini hanya sedikit saja tentang pengertian tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi frekuensi itu jika suatu tabel berisi nilai data berkelompok dengan frekuensi tertentu. Frekuensi itu jumlahnya atau banyaknya berapa. Nih, di sini ada contoh. Kalian bisa lihat di atas ya. Di situ ada nilai matematika siswa kelas 1 SMK Jaya semester 1 tahun 2010. Nah, nilai matematika itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya, 6 kelas 41 sampai 50 itu kelas pertama. Kelas kedua 51 sampai 60 dan kelas terakhir yaitu 90 sampai 100. Cara membaca data tersebut. Nah, begini. Nilai matematika dari angka 41 sampai 50 itu sejumlah 3 siswa. Nilai matematika dari 90 sampai 100 itu ada 1 siswa. Nah, banyak siswanya itu disebut frekuensi. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini kalian kerjakan soal yang nanti akan Ibu berikan, kerjakan sekarang dan dikumpulkannya nanti lewat Google Classroom. Bila ada pertanyaan silakan chat di grup, nanti kita adakan Zoom meeting ya biar penjelasannya lebih enak. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.